wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Seperti biasa, saya Bella Fauzi akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Jadi menjelang azan maghrib, hitung-hitung ngabuburit gitu ya. Kita akan berbincang seputar Islam dan juga pastinya akan seseruan bareng selama 1 jam ini. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama penonton yang ada di studio. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman gimana puasa di hari keduanya, lancar? Lancar. Mantap. Tetap semangat ya. Yeay. Percaya saya, ini udah jam 5 tapi suaranya masih menggelegar gitu ya. Bagus-bagus. Saya juga jadi ikutan semangat nih. Apalagi ini saya pakai baju yang cantik sekali hari ini. Ini wardrobe cantik saya by Is and Hijab by Zayana. Bagus ya. Lalu nanti saya juga mau mengajak teman-teman di studio dan juga di rumah nih pemirsa untuk jalan-jalan halal travel bersama Abinaya Tour and Travel nanti ya. Lalu, nah ini dia nih, ada yang mau bagi-bagi hadiah di kuis Geprek Bensu bagi berkah. Geprek Bensu, harga hemat, rasa lezat. Yeay, tapi itu nanti ya di segmen selanjutnya. Nah untuk sekarang ini Bella mau manggilin sahabat baik Bella. Ini ada AA Reza, kita mau bincang-bincang seru hari ini. Assalamualaikum AA Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum AA, Iya. apa kabar AA? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, silakan duduk AA. Iya. Mantap, terima kasih ya AA hari Iya. ini. Masih mau kembali datang. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa hari kedua masih semangat ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi nih AA dan juga teman-teman di studio dan di rumah, tema kita hari ini adalah cintai Islam dengan ibadah. Nah, ini terkait dengan apa ya, mencintai Islam dengan ibadah. Ini kan sayang sekali kemarin ya sebelum memasuki bulan Ramadan tuh kita sempat sedikit terganggu dengan kejadian bom di Surabaya gitu. Itu yang membuat mungkin kita memasuki Ramadan tahun ini yang seharusnya dimulai dengan sukacita jadi harus diawali dengan berita duka. Gitu. Itu sayang sekali ya Ustadz ya harus seperti itu. Nah itu bagaimana AA Reza melihatnya? Jadi Islam ini adalah agama yang menyelamatkan ya. Islam ini agama yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Iya. Jadi tidaklah Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Iya. Dan Rasulullah mencontohkan akhlak yang begitu mulia, akhlak yang begitu agung kepada bagaimana cara beliau menyebarkan agama Islam dengan kelembutan beliau. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba yang lemah lembut dalam segala urusan. Iya. Dan Rasulullah menyampaikan kepada umat dengan banyak kebaikan, tidak dengan kekerasan atau tidak menghunuskan pedang. Nah, berarti kan ini kontradiktif ya dengan kejadian-kejadian yang katanya sekarang yang melakukan hal-hal yang tidak baik itu mereka beragama Islam gitu. Iya, sayangnya menggunakan merek agama Islam. Boleh gitu jadi ya. mereka beragama Islam tetapi ajaran Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Iya. Ajaran Islam mengajarkan kebaikan-kebaikan. Malah rahmatnya tidak hanya bagi manusia tapi seluruh alam. Iya, betul. Sampai ke hewan, sampai ke tumbuhan. Kalau ingat ya, kalau kita berangkat haji atau melakukan ibadah haji umroh, ada hal yang dilarang kita ini untuk melakukan apa? Sampai mencabut rumput pun, ya kan, menginikan tumbuhan. Iya, itu hal menyakiti tumbuhan. Iya, betul. Itu jadi Islam ini luar biasa, begitu mulianya gitu loh, dengan begitu baiknya. Makanya dari keseluruhan Islam ini adalah mampu mewujudkan hidup yang sopan santun, ramah tamah, rendah hati, belas kasih sayang, dan kepedulian. Ingat loh, ini yang terakhir kepedulian. Kepedulian. Kita ini peduli. Kalau seorang Islam itu harus peduli kepada siapa saja, tidak hanya sesama Islam, tapi kepada non-Islam pun, non-Muslim pun kita harus peduli gitu loh. Karena itu tadi rahmat bagi seluruh alam.
Iya, betul, gitu. Jadi kita harus menunjukkan sifat-sifat kebaikan Islam yang sebenarnya. Kebaikan. Jadi tidak dibenarkan kalau hal-hal yang kemarin kita memasuki bulan suci Ramadan ini dengan hal sayangnya yang harus diawali dengan kejadian itu ya. Padahal Rasulullah menyampaikan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bersuka cita, senang, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka haram jasadnya menyentuh api neraka. Ini malah dicederai dengan hal seperti ini kan. Soalnya jadi kita ini jadi mau masuk Ramadan kok jadi ada was-was, jadi ada khawatir. Iya, benar. Mas saya kan sekarang orang kalau misalnya mau ngabuburit gitu kan, atau misalnya mau ketemu sama teman-teman kan suka ngumpul makan-makan di mall, tapi gara-gara kejadian kemarin, aduh takut nih ke mall, nanti jangan-jangan ke mall dibom lagi gitu kan. Tapi ya kalau bulan puasa kan susah ya, kalau orang nggak makan-makan di tempat keramaian kan justru itu saatnya kita untuk kumpul sama teman-teman buka puasa bersama, jadi kayak kurang nyaman gitu. Iya, karena memang Islam juga mengajarkan kan, sampaikan Rasulullah, ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam, tebarkan keselamatan, tebarkan kedamaian. Watimut to'am, kasih makan orang. Wasilul arham, jaga tali silaturahim. Gitu. Jadi kita ini ya diperintahkan kita untuk menyebarkan salam, menyebarkan kedamaian, bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan perseteruan atau perselisihan. Apalagi Allah menyampaikan wa'tasimu bihabillahi jami'a wala tafarraqu. Bergantunglah, bersandarlah kepada Allah dengan berjamaah, bersatu. Mantap. Jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Jadi apapun keadaannya, apapun seperti apapun perbedaannya, kita harus tetap bersatu. Betul. Begitu ya. Ya. Betul. Jadi ini sebenarnya ibadah yang rahmatan lil alamin itu yang seperti apa baiknya? Jadi memang Allah perintahkan kita ini untuk menjalankan segala perintahnya dan larangannya yang sudah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu memang harus kita laksanakan. Dan perintah ini kan menuju kepada ketakwaan, termasuk ibadah puasa ini di dalamnya, ya kan? Kita mengenal rukun Islam, ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa Ramadan, ada haji dan umroh. Ini ibadah yang makhdoh, ibadah yang inti. Ini ibadah yang kita lakukan hampir seluruh dunia sama, tidak ada perbedaan. Ya, semua sholatnya 5 waktu. Puasa Ramadan 30 hari sampai 29 hari, kemudian sampai 30 hari, ya kan? Sama semua, zakat, semua penghitungannya sama. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan kan itu fadhil amal. Hal-hal yang lainnya yang bisa membedakan. Nah, itu perlu namanya sikap yang toleran, yang arif, yang bijaksana untuk mensikapi perbedaan. Mantap. Kita akan berbincang lagi tentang itu ya, sikap toleran. Mantap. Baik. Terima kasih, tapi kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Ramadan semua menjadi berkah. Amin. Masih bersama saya Bella Fauzi dan juga Reza ya. Masih dengan tema kita hari ini, cintai Islam dengan ibadah. Nah, tadi kan di segmen selanjutnya kan sempat berbicara mengenai toleransi gitu, dalam beribadah, dalam beragama. Itu kalau dalam Islam sendiri dulu Rasulullah menerapkannya seperti apa? Toleransi itu adalah tasamuh ya. Tasamuh itu bertoleransi, bagaimana cara kita mensikapi perbedaan. Apalagi sesama Islam maupun di luar Islam. Kalau urusan akidah, kita tidak ada toleransi. Ya, urusan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, itu nafsi-nafsi. Islam seperti apa, Nasrani seperti apa, nafsi-nafsi. Yahudi seperti apa. Tapi kalau untuk bersosialisasi, untuk bermasyarakat, kita harus ada tasamuh. Harus ada toleransi di luar. Nah, misalnya kalau urusan di luar akidah, kita sangat-sangat dianjurkan bertoleransi oleh Rasulullah. Jadi saling menghormati lah. Kita pun tidak boleh mengganggu ibadah orang lain yang tidak begitu pula sebaliknya. Sama sebaliknya, seperti halnya kita sedang ibadah puasa nih sekarang ya. Secara otomatis sih sebetulnya saudara-saudara kita yang non-muslim menghormati. Dengan mereka tidak membuka restoran di siang hari, dengan mereka menjaga senantiasa ada rasa kepada kita ini sudah mulai ya timbul rasa saling menghormati di antara kita. Tidak sembarangan juga gitu mereka makan, mereka
walaupun mereka tidak puasa. Iya, atau ada yang baru buka sore, mungkin jam 3 menjelang gitu. puasa gitu ya, Malah maghrib. banyak kok Iya. sebenarnya teman-teman AA yang masih non-muslim, mereka mau tidak mau ikut saum juga gitu, ikut saum puasa juga, Oh. karena saking menghormatinya kepada kita. Segan begitu ya. Iya Ya. betul. Jadi, Oke, nah itu kan mungkin menjadi kebaikan buat kita juga ya. Tapi jangan begini juga. Kita pengen dihormati, ibadah kita ini, ibadah puasa kita ingin dihormati. Jadi Betul. malah menjadi arogan kita ini, menjadi lebih seolah-olah menyombongkan dengan ibadah kita. Padahal ibadah kita itu kan ibadah rahasia yang paling baik. Termasuk ibadah saum ini kan Yang ibadah Ustadz rahasia. bilang tadi, nafsi-nafsi ya. Sudah itu. Jadi kalau kita ini ibadah, kita mencintai Islam dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kan Allah memang menciptakan kita ini tidak lain tidak bukan kecuali untuk ibadah. Ibadah, Kan? ya Ibadah betul. itu untuk menunjukkan kita ini ketaatan kita kepada Allah, pengabdian lahir batin diri kita kepada Allah untuk mewujudkan keinginan Allah sebetulnya. Untuk mewujudkan keinginan Allah. Ya, bukan mewujudkan hawa nafsu kita. Betul. Nah, kita kan suka begitu kan. Kita ibadah kadang ada kepinginan apa. Iya. Ya. Iya, saya aja begitu. Kadang saya doa, sholat, minta apa gitu. Padahal kan semua ibadah kita, coba membela, semua ibadah kita lillahi ta'ala, coba deh. Iya sih. Bener nggak? Kita ibadah saum lillahi ta'ala. Iya, iya. Kita mau sholat lillahi ta'ala. Betul, betul. Kita mau zakat lillahi ta'ala. Iya. Semuanya karena Allah. Semua. Bukan karena siapa-siapa. Betul nggak? Betul, iya sih. Berarti kan diniatkan ibadah kita memang lillah karena Allah. Lillah ta'ala. Mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan keinginan kita dikabul. Oh. Tapi itu efek. Pada kayak kita nih puasa nih. Kita ingin apa sih? Kita berpuasa. Iya, iya, iya. Allah udah pasti mempersiapkan kita menjadi orang bertakwa. betul. Udah nggak usah banyak tanya, jalanin aja puasa yang benar seperti apa, ya kan? Oh, kata Rasulullah, "Famin shaimin laisa lahu min siyami ilal juwal." Terus banyak di antara kita yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, tapi hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Oh. Kenapa? Oh, puasanya kurang baik. Karena Mungkin dia puasanya- cuma puasa minum dan makan aja, tapi secara hawa nafsu juga tidak Iya, dijaga. Bu. karena dia tidak menjaga lisannya, dia masih bohong, dia masih gibah, dia masih ngadu domba. Wah, siapa nih di sini yang kayak gitu nih? Ayo. Enggak ya. Ayam, ayam. Ayam, Bersaksi ayam. palsu. Ya, ya. Iya, iya, Itu- iya. Nah itu paling parah Mbak Bella. Pada saat kita namimah, waktu kita puasa, ini kan kita ini belajar untuk saling bersatu ya. Betul, betul, Saling betul, betul. sama-sama menyatukan sesuatu dengan baik. Tapi banyak di antara kita, mudah-mudahan nggak banyak ya. Iya, jangan. Mudah-mudahan nggak banyak. Ada orang senangnya bikin orang musuhan. Ngadu Orang lagi domba, ngadu baik-baik, domba. dia itu ngadu domba. Iya, ngadu domba, bukan ngadu ayam ya, bukan Iya. ya. Jadi namimah itu luar biasa. Tidak hanya puasa yang tidak diterima sama Allah, seluruh Oke. amalannya habis. Seluruh amalannya habis ya. Gitu. Jadi di sini ada kebencian aja, ada kebencian. Padahal wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengumpat dan mencela. Ingat loh. Oke, dan itu semua dari mulut ya. Itu kan Allah udah Betul. nyampaikan. Kenapa sih kita masih suka ngumpat orang, mencaci maki orang, Iya. masih suka mencela orang? Kan belum tentu yang kita umpat, yang kita cela itu lebih buruk daripada kita. Iya. Malah kita yang ngumpat, malah kita yang lebih buruk daripada Jadi mereka. iya ya. Nah itulah hati-hatinya Pak, Betul. lisan dijaga. Makanya ini puasa ini untuk menjaga itu, menjaga untuk kita ini lisan bisa qaulun ma'ruf, perkataannya harus baik, Betul, betul. hatinya dijaga, Itu harus dia. hatinya dengan penuh keselamatan dan belas kasih sayang. seperti Belas itu. kasih sayang, mantap Ustaz. Dan itu untuk menjaga itu semua ya apa ya? Bukannya tidak mungkin, tapi proses setiap orang Ini berbeda-beda salah satunya ya. Ramadan ini dengan adanya ibadah Momentum saum. yang pas. Momentum. Mantap. Itu dia tuh teman-teman. Jadi jangan cuman makan dan minumnya aja ya yang puasa, tapi juga hatinya, lisannya semuanya harus dijaga. Coba deh pada saat kita mau ngomongin orang, kita kan lagi puasa. Astagfirullahaladzim. Iya, bener. Minimal inget waktu Iya, puasa. betul. Tapi jangan lanjutin ntar maghrib ya kita ngomong. Iya, lagi. jangan, Biasanya kan gitu ya. Mantap. Oke, Reza, ini seru banget, tapi kita masih harus jeda dulu. Nah, setelah yang satu ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk pergi jalan-jalan nih. Kita mau pergi jalan-jalan ke luar negeri, tapi ini bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Di Berkah Ramadan semua
menjadi berkah. Amin. Nah, sesuai janji Bella tadi, Bella mau mengajak teman-teman semua yang ada di rumah dan di studio untuk jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kali ini adalah jalan-jalan wisata Islami. Kayak misalnya Reza nih, udah pernah umroh, alhamdulillah ya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau misalnya ditawarin mau untuk umroh dan naik haji lagi, Ya mau lah. pasti mau ya. Iya. Teman-teman di sini juga pasti mau ya. Mau lah. Saya juga mau kalau gitu. Ya udah deh, daripada berlama-lama mending langsung aja nih kita lihat tayangan dari Halal Travel by Abinaya Tour and Travel berikut ini. Pemirsa, menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh merupakan cita-cita mulia yang sangat diinginkan oleh seluruh umat Islam di dunia. Dengan melaksanakan ibadah haji, selain dapat menunaikan rukun Islam yang kelima, kita juga dapat belajar sejarah, mengenal jutaan umat Islam dari berbagai penjuru negara, serta dapat merasakan suasana baru berada di kota-kota suci umat Islam sedunia. Untuk dapat melaksanakan niat suci nan mulia tersebut, kita memang harus merogoh kocek yang cukup dalam. Saat ini saja ongkos ibadah haji berjamaah berada di kisaran 35 hingga 75 juta rupiah, dan untuk umroh berkisar di harga 20 hingga 35 juta rupiah. Tentu bukan merupakan biaya yang sedikit, apalagi jika kita ingin melangsungkan ibadah haji bersama dengan keluarga. Oleh karena itulah, saat ini banyak sekali jasa keuangan seperti bank-bank syariah maupun konvensional yang menyediakan produk tabungan khusus untuk dapat melangsungkan ibadah haji dan umroh. Produk tersebut biasanya diberikan embel-embel haji, umroh, mabrur, baitullah, dan sebagainya. Pemirsa, umroh adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh." HR Ibnu Majah nomor 2901, hadits ini syahih sebagaimana kata Syekh Al-Albani. Kemudian dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara umroh yang satu dan umroh lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. HR Bukhari nomor 1773 dan Muslim nomor 1349. Lalu pemirsa, umroh mampu menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Dari Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. HR An-Nasai nomor 2631, Tirmizi nomor 810, Ahmad 1387, kata Syekh Al-Albani, hadis ini hasan syahih. Pemirsa, ibadah mulia ini pun dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, baik tak kala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup ataupun ketika sudah tiada. Ini pun menunjukkan kemuliaan ibadah tersebut. Semoga Allah memudahkan kita melakukan ibadah yang mulia ini. Walahu waliyut taufik.
Masya Allah, kalau melihat tayangan dari Abinaya Tour and Travel tadi rasanya pengen balik lagi ke Tanah Suci ya teman-teman ya. Saya doain nanti segera ke Baitullah. Nah jangan lupa turnya pakai tur Abinaya Tour and Travel. Kalau AA sendiri terakhir ke Tanah Suci kapan, A? Yang lalu. Baru sebulan yang lalu ya. Bulan yang lalu. Masya Allah, ini pasti ya kalau ngelihat tadi pengennya balik lagi gitu ya. Ada kekangenan memang. Iya pasti. Karena memang kata Rasul al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari umrah ke umrah itu penghapusan dosa. Penghapusan dosa. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Dan haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Tidak ada balasan kecuali surga. Semoga surga untuk kita semua ya. Nih, nah tadi kalau misalnya sudah merasa terpanggil tuh dari tonton tayangan yang tadi, niat berkunjung ke Baitullah, nah teman-teman bisa langsung menghubungi Abinaya Tour and Travel, bisa langsung di browsing begitu ya di internet, karena ini satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan santunan umroh bagi ahli waris, mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda. Nah setelah ini jangan kemana-mana pemirsa, karena oke, setelah ini ada teman saya nih yang cantik, ini ada Mbak Wenda. Hai Mbak Wenda. Nah, jadi Mbak Wenda ini setelah ini akan kembali lagi dan mengajak kita semua untuk ikutan kuis berhadiah geprek bensu bagi berkah. Tetaplah di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah ini apa yang kurang berkahnya kalau sebentar lagi mau ada yang bagi-bagi kuis geprek bensu bagi berkah. Nah udah ada teman saya yang paling cantik, ada Wenda. Hai Wenda. Masya Allah, ini bening banget ya Wenda, ada ayamnya lagi di belakang gitu ya. Yang bening ayamnya. Iya betul. Jadi hari ini nih kuis hadiahnya apa nih Wenda? Yang pasti hadiahnya total hadiah adalah pokoknya uang tunai ya kalau nggak salah. Uang tunai bagi yang beruntung. Makanya nih semuanya pokoknya harus ikut kuis geprek bensu bagi berkah. Yaudah deh langsung aja ya. Ini dia Wenda, silakan. Hanya di geprek bensu aja. Terima kasih Bella. Halo, selamat sore pemirsa Berkah Ramadan. Sekarang waktunya Sarwenda di sini buat nemenin Anda semua. Oh ya, aku juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga masih kuat ya. Dan yang pasti harus semangat. Nah, ini udah semangat nih. Biar tambah semangat lagi, aku mau ngajak Anda semua untuk ikutan kuis geprek bensu bagi berkah. Harga hemat, rasa lezat. Ayam yang digunakan di geprek bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Nah, aku punya total hadiah uang tunai senilai 1 juta rupiah bagi 2 orang pemenang setiap harinya. Caranya gampang banget, Anda tinggal telepon aja langsung ke sini dan jawab dengan benar pertanyaan yang aku kasih. Tapi ada passwordnya loh. Setiap aku bilang harga hemat rasa lezat, Anda melanjutkan dengan hanya di geprek bensu aja. Gampang kan? Langsung buruan telepon ke nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Nomor teleponnya adalah 021 5155 111. Aku tunggu ya. Halo. Cepet ya. Halo. 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 Assalamualaikum. Halo, siapa di mana? Yul di Jakarta. Halo, harga hemat rasa lezat. Geprek bersama bensu aja. Ya, coba ulang lagi deh Mas, ulang lagi. Harga hemat rasa lezat. Geprek bersama geprek bensu aja. Ya deh. Oke, pertanyaannya. Siap, apa salah satu ciri-ciri geprek bensu yang asli by Ruben Onsu? A. Gambar ayam tolak pinggang. B. Gambar burung. A. Gambar ayam. Ya, benar. Selamat. Anda mendapatkan Rp500.000 dan pajak ditanggung pemenang.
Oke, penelpon kedua. Kira-kira udah pada cobain belum puding mangganya? Murah loh, cuma 5.000 saja. Wow. Terus ada saus opor ayam. Halo. Halo. Kok nggak ada yang telepon ya? Nggak ada yang mau dapat hadiah nih kayaknya. Halo. Geprek bensu bagi berkah. Kira-kira buka puasa rencananya mau makan apa nih? Geprek bensu aja dong. 1 bulan. Passwordnya pada saat aku bilang harga hemat rasa lezat, jangan lupa melanjutkan dengan hanya di geprek bensu aja. Halo. Halo, halo. Ini kalau nggak ada yang mau kita buat nonton aja. Oh ada deh ternyata. Halo. Halo, harga hemat rasa lezat. Halo, Halo, harga hemat rasa lezat. harga hemat rasa lezat, geprek bensu. Hanya di geprek bensu aja. Harga hemat rasa lezat. Hanya di geprek bensu aja. Yeay, oke. Siapa di mana? Dari Aulia di Magelang. Oke, luar biasa. Oke, siap-siap ke pertanyaannya ya. Ya. Selama bulan Ramadan, geprek bensu mempersembahkan menu baru apa? Menu geprek bensu spesial Ramadan. A. Geprek bensu saus opor ayam dan puding mangga. B. Ayam penyet sambal dadak. Ya, benar. Yes. Selamat, Anda mendapatkan Rp500.000 dan pajak ditanggung pemenang. Nah, selamat buat para pemenang dan terima kasih buat para pemirsa yang udah gabung ikutan kuis geprek bensu bagi berkah, harga hemat rasa lezat. Ayam yang digunakan di geprek bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi buat yang belum dapat hadiah, jangan kecewa dulu karena masih ada besok lagi. Telepon terus. Oke, silakan Bella. Hanya di geprek bensu aja. Terima kasih Wenda. Dan untuk yang belum beruntung tenang aja karena besok-besok kuis geprek bensu masih ada lagi. Aduh, bulan puasa masih lama jadi tenang aja ya. Oke, nah setelah ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, jadi tetap bersama kami di Berkah Ramadan. Semua menjadi berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia tercinta. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu potongan ayat di dalam Al-Qur'an yang sering kita dengar dikutip oleh guru-guru kita ketika menyampaikan khutbah atau tausiah kepada umat. Potongan ayat itu berbunyi, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat ini sesungguhnya mengandung satu nilai bagaimana kita meletakkan semua praktek berdemokrasi kita di Indonesia. Jadi ketika kita menjadikan demokrasi sebagai satu sistem di dalam berpolitik dan membangun bangsa, maka seluruh praktek demokrasi itu harus diarahkan untuk fastabiqul khairat, pertarungan ide dan gagasan. Kita semua bersaudara, ibarat di dalam satu rumah yang diisi oleh banyak penghuni, satu sama lain punya kewajiban untuk menghiasi rumah itu dengan apa yang paling baik dari dirinya.
sambil pada saat yang sama juga menghargai penghuni lain yang ada di rumah itu. Di dalam kita berdemokrasi pasti lahir banyak gagasan dan konsep. Kalau di dalam sejarah itu ada isme-isme, ada sosialisme, ada kapitalisme, ada banyak sekali konsep pendekatan dan pemikiran untuk membangun bangsa. Kalau semuanya kita letakkan dalam fastabiqul khairat, maka kita tidak akan alergi dengan perbedaan. Justru perbedaan itu menjadi satu medium untuk kita saling mengisi dan memperkaya. Maka dulu Rasulullah SAW selalu memaknakan perbedaan di antara para sahabat beliau sebagai jalan untuk kemajuan bersama. Rasul SAW, kalau para pemirsa perhatikan, ada puluhan bahkan ratusan ribu hadis. Baik itu ucapan, perbuatan maupun pengakuan Rasul. Tidak ada di dalam ratusan ribu hadis itu ungkapan Rasulullah SAW yang menafikan kontribusi dari seorang sahabatnya, apalagi menyebut sahabatnya dalam konteks yang negatif. Rasul tidak pernah melihat sisi negatif dari orang-orang yang ada bersama beliau. Rasulullah SAW selalu menggali potensi-potensi positif yang ada pada sahabat beliau. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan, siapa saja di antara kalian ingin untuk belajar ilmu halal haram, belajarlah pada Mu'az. Kalau kalian ingin belajar tentang keberanian, maka belajarlah pada Umar. Kalau kau ingin belajar tentang ketindihan, belajarlah pada Utsman. Kalau kau ingin belajar tentang ilmu, belajarlah pada Ali. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melihat beragam potensi itu bukan sebagai potensi konflik, tetapi sebagai jalan untuk saling melengkapi dan membangun peradaban yang kuat. Maka kita bisa saksikan, para pemirsa, di dalam peradaban Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW, semua sahabat dengan latar belakang yang berbeda punya kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Inilah esensi dari fastabiqul khairat, berlomba dalam kebajikan. Maka kita kenal ada Bilal ibnu Abi Rabah, seorang mantan budak yang terhormat di dalam Islam. Ada seorang yang namanya Suhaib Ar-Rumi, bukan orang Arab, tapi dari Romawi. Dia juga sahabat yang sangat dihormati karena ilmunya, pengetahuannya, dan kontribusinya. Ada Salman Al-Farisi, bukan orang Arab, tapi dari Persia. Juga dihormati karena kontribusinya yang luar biasa. Perbedaan bukan sebab untuk kita saling menjauh satu sama lain, tetapi di dalamnya ada hikmah Allah, di situ kekuatan kita sebagai bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk mensyukuri semua nikmat perbedaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesadaran bahwa semua perbedaan sesungguhnya adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keragaman ada kekuatan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma alif baina qulubina wa aslih ahwalana wa taqabbal siyamana. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, suara aminnya gede banget ya. Ini pasti udah pada buka puasa semua ya. Alhamdulillah, selamat buka puasa semuanya. Teman-teman yang di studio dan juga pemirsa di rumah, selamat buka puasa. Semoga hari ini puasanya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Amin. Nah, sebelum kita sudahi program hari ini, saya mau menanyakan dulu nih kesimpulan sama AA Reza. Ini terkait dengan tema kita, cintai Islam dengan ibadah. Apa sebenarnya kesimpulan yang ingin disampaikan, pelajaran yang bisa kita petik gitu? Baik, Islam itu adalah agama yang menyelamatkan. Bahasanya Islam itu menyejukkan, Islam itu membahagiakan, Islam itu mensejahterakan. Dan yang pasti ajaran Islam di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwasanya innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Berarti kan kesempurnaan agama Islam ini adalah akhlak. Apalagi Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Kita diberikan pelajaran sama Rasul akhlak yang mulia, akhlakul karimah dan akhlakul hasanah. Dan akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa hiyarukum linisaihim. Sempurnanya iman seorang yang beriman itu yang paling baik akhlaknya. Iya, betul. Jadi kalau kita ingin mengetahui kita ini sedang menjalankan agama, kita lihat saja akhlak kita. Kalau akhlak kita baik, berarti Islam kita baik gitu. Maksudnya cara kita mengamalkan ajaran dalam Islam itu benar gitu ya. Tapi kalau kita tidak baik, jangan menyalahkan Islamnya. Karena ajaran Islam sendiri sudah pakem, sudah sempurna. Jadi kalau misalnya ada orang mengatasnamakan Islam, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan Islam, berarti ya bukan golongan Islam gitu loh maksudnya. Jadi kan sekarang banyak orang jadi salah kaprah ya. Jadi karena kejadian kemarin, kejadian bom segala macam, karena memakai baju Islam, jadi sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan. Jadi seolah Islam, jadi mencederai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu tadi gitu loh. Apalagi ini sekarang kita masuk bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan diampuni dosa, bulan diijabah doa, bulan kebaikan, Syahrul Mubarak, bulannya keberkahan, di mana Allah tambah-tambahkan kebaikannya, ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Dan kita, maksudnya kita mensikapi dengan kejadian ini, semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang di dalam Islam ini dengan kafah, dengan sempurna, dengan menyeluruh gitu loh. Jangan setengah-setengah. Jadi kalau kita setengah-setengah, kadang kan ya itu tadi, perbedaan pendapat jadi bikin berantem. Padahal sebenarnya nggak harus sampai berantem ya. Enggak. Jadi kalau kita semua memiliki ilmu yang baik tentang Islam, yang tadi kita sampaikan tentang tasamuh saja, tentang toleransi saja, itu Islam mengedepankan toleransi. Tapi kalau urusan akidah, nafsi-nafsi masing-masing. Tapi urusan bersosialisasi, bermasyarakat, kita bergabung, kita berbaur dengan mereka. Nah ini juga menunjukkan sepertinya bulan suci Ramadan ini, kita kan bisa care sama orang-orang yang susah. Kita bisa merasakan kan gimana sih lapar, gimana sih nggak minum seharian. Padahal sebelum Ramadan ini banyak saudara kita yang seperti itu. Iya, betul. Nah di Ramadan ini kita bisa merasakan gimana orang-orang susah itu, orang-orang fakir miskin itu menjalani itu. Kita ada iba, ada kebaikan dalam diri kita. Sebenarnya ini riadoh pelatihan luar biasa bulan suci Ramadan. Ya semoga dengan Ramadan tahun ini, yang hal-hal yang negatif-negatif yang ditunjukkan yang minoritas yang kecil itu tidak terjadi lagi ya. Kita berdoa kepada kita ini umat-umat Islam ini menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, dengan tidak mencederai siapapun. Ingat afsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Jangan tebarkan kedamaian, jangan menebarkan kebencian. Itu dia, jangan menebarkan kebencian ya, teman-teman. Mantap, saya setuju sekali sama Reza. Terima kasih ya untuk sharing ilmunya. Besok-besok jangan kapok lagi ya. Kalau diundang lagi harus mau lagi ya. Insya Allah kita bersua lagi. Insya Allah. Terima kasih banyak Reza. Terima kasih banyak juga teman-teman yang ada di studio. Pemirsa di rumah, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Abinaya Tour and Travel dan juga untuk Wardrobe by Ease and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tencel yang dikenakan oleh saya sore hari ini, cantik ya. Dan juga pastinya untuk Geprek Bensu. Dan sudah ada Sarwenda yang siap mau bagi-bagi geprek bensu nih. Udah deh kalau gitu kita ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sayang bagi-bagi.